Selamat berjumpa kembali di channel Font TV. Dukung terus channel Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Dasar-dasar pendidikan Pancasila. Filosofis. 1. Mampu memahami dunia di mana kita hidup secara rasional. 2. Memiliki pandangan hidup sesuai dengan pemahamannya. 3. Merumuskan fungsi praktis dan teoritis pandangan hidupnya. 4. Mampu menjelaskan hakikat abstrak Pancasila. Sosiologis. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 700 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis, telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan, material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal. Karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu. Yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jangtis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 tahun 1959. Mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan, ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI, tanggal 18 Agustus 1945. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara filosofis sosiologis, berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia dan dalam konteks politis yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum berlaku, dan kekuatan hukum mengikat. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Dasar pemikiran pentingnya pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila karena memiliki dasar pemikiran sebagai berikut. 1. Nilai-nilai perjuangan bangsa telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Pengaruh negara maju, pengaruh globalisasi, pengaruh kekuatan lembaga-lembaga internasional yang telah menimbulkan berbagai konflik kepentingan di kalangan bangsa Indonesia. 3. Pengaruh perkembangan iptek khususnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang membuat dunia semakin transparan. Pengaruh isu-isu, persoalan, permasalahan global, demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup yang sering mempengaruhi stabilitas nasional. Masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum terlaksana dengan baik. Masalah tersebut antara lain, 1. Korupsi.
Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang perlu dihadapi oleh negara Indonesia. Korupsi telah merugikan bangsa dan negara, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa. Korupsi sendiri memiliki arti suap, busuk, dan sebagainya. Korupsi telah mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, misalnya hak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum, dan sebagainya. Indonesia telah memiliki kebijakan yang mengatur mengenai pemberantasan korupsi, bahkan dengan adanya hukuman mati bagi para koruptor. Hal tersebut sampai saat ini belum maksimal untuk memberantas korupsi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan mendasarkan pada moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia, hal ini dapat dipergunakan untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dasar moral yang tertuang dalam sila-sila Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, yang di dalamnya membahas mengenai jaminan hak asasi manusia. Nilai dalam sila-sila Pancasila yang mengedepankan pada pembentukan moral untuk bebas dari korupsi di Indonesia, didasarkan pada nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Dengan demikian, hak asasi bagi masyarakat Indonesia terpenuhi, tanpa harus menghilangkan salah satu pihak kehilangan hak asasi manusia. 2. Dekadensi moral. Dekadensi adalah penurunan atau kemerosotan. Dalam penggunaannya, kata dekadensi lebih sering merujuk pada segi-segi sosial seperti moral, ras, bangsa, agama, sikap dan seni. Pancasila adalah dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 4, terdapat pula butir-butir Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia sudah semestinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadikan kehidupan kita berjalan dengan baik terutama dalam hal berbangsa dan bernegara. Akhir-akhir ini banyak peristiwa yang menunjukkan kemerosotan moral pada masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang tidak sesuai moral terjadi. Misalnya terjadi kasus bully baik secara fisik maupun non-fisik. Selain itu juga ada kasus-kasus lain seperti kerusuhan remaja, seks bebas, dan juga korupsi yang menunjukkan adanya kemerosotan moral pada masyarakat Indonesia. Apabila hal-hal tersebut tetap dibiarkan, maka bangsa Indonesia berada dalam keadaan bahaya karena kemerosotan moral dapat menyebabkan kemunduran dan kehancuran bangsa Indonesia. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya dekadensi moral. Pertama, pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kurangnya pemahaman seseorang mengenai agama yang dianutnya. Saya yakin, semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Minimnya pengetahuan dan kurangnya nilai agama dalam kehidupan sehari-hari membuat banyak masyarakat yang melakukan perilaku tidak bermoral. Kedua, pudarnya nilai-nilai kemanusiaan sehingga perlunya masyarakat untuk memahami mengenai bahwa ia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan ada manusia lainnya. Selanjutnya, pudarnya nilai-nilai kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia dengan nilai persatuan Indonesia, masyarakat Indonesia lebih bersatu dan tidak mudah terpecah belah, dan tidak mudah terprovokasi untuk membuat perpecahan. 3. Disintegrasi bangsa. Pertama, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Jika integrasi menimbulkan dampak berupa konsensus maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Kedua, disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Ketiga, untuk mencegah ancaman disintegrasi, harus kembali pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita. Pancasila merupakan pedoman hidup serta sumber dari segala sumber hukum, sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis seperti Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mampu menyatukan ribuan perbedaan dengan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan Pancasila, persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke tetap utuh. Untuk kepentingan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya sungguh-sungguh dalam peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, dapat mengembangkan keharmonisan dan kemandiriannya demi mencapai kemajuan mengimplementasi kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Penegakan hukum yang berkeadilan. Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Tujuan hukum adalah untuk menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu tujuan dan gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, akan tetapi faktor dominan adalah manusianya. Penegakan hukum yang baik sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum. Di sini pentingnya kuliah Pancasila, yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. 5. Narkoba. Masalah narkoba di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan karena telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, pejabat negara, seniman dan lain-lain, yang telah mengakibatkan dampak negatif bagi keselamatan hidup bangsa Indonesia. Bagi generasi muda, masalah narkoba menjadikan masa depan suram dan akan menjadi beban pemerintah. Angka yang diliris oleh Polri tahun 2019 menembus angka 3,6 juta kasus narkoba di Indonesia. Angka ini meningkat 0,3% dari tahun sebelumnya. Terjadinya penggunaan narkoba sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dasar negara yang melarang mengonsumsi makanan haram. 6. Masalah terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Teror yang berarti sebuah ancaman harus dihancurkan, karena berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Ideologi teroris itu terus yang justru membuat umat manusia Indonesia semakin goyah. Teroris merupakan musuh bersama kemanusiaan, karena tindakan mereka yang membuat orang lain tidak aman, tidak nyaman, selalu diselimuti rasa ketakutan dan mengacaukan sistem sosial dan hukum yang sudah mapan dianut bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia sejatinya harus mampu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia dari agama manapun. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini tentunya diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila adalah petunjuk pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.